Shalom Elohim. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, yakinkan kalau kita telah mengikuti ibadah ini sejak dari awal hingga terakhir dengan nyanyian menuju khotbah, maka kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, banyak hal yang tidak dapat kami pahami, bukan hanya firman-Mu, bahkan keadaan yang ada di sekitar kami pun seringkali kami tidak dapat memahaminya, sehingga kami tergelincir oleh masalah-masalah yang ada di sekitar kami. Kuatkan kami, beri kami hikmat agar kami dapat melampauinya sesuai dengan harapan dan keinginan-Mu di dalam diri kami. Amin. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu kali ini adalah sebagaimana tertulis di Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapakah engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita renungkan dan akan menyegarkan hati kita di tengah-tengah berbagai situasi yang boleh kita hadapi. Dan renungan kali ini dengan tema jiwaku haus kepada Allah. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kalau kita mengalami situasi yang sulit, bahkan mungkin terpuruk, artinya situasi yang sudah buruk ditimpa yang buruk ditimpa lagi, sehingga kadang-kadang hidup kita tertimbun oleh masalah. Bukan hanya dalam waktu singkat, tapi mungkin berkepanjangan. Kalau demikian, bagaimana pemikiran kita? Orang-orang yang ditimpa masalah seperti ini, seringkali mereka menerawang, mengingat kembali masa-masa indah yang dihadapi atau yang pernah dialami sebagai pelipur lara. Misalnya, seperti kita penduduk DKI Jakarta ini dengan beberapa kabupaten yang ada di sekitarnya seperti Bekasi, Bogor, dan Depok, juga dengan Tangerang. Baru saja kita mengalami musibah di akhir tahun yang lalu dengan banjir yang berulang-ulang sampai di awal tahun 2020. Banjir itu telah menguras tenaga kita, menguras juga dana kita, menguras juga pikiran kita. Ada 3 hal, tenaga kita dikuras karena kita harus turun, bahkan kesehatan kita juga karena kita harus menimba air berhari-hari. Banyak orang yang jatuh sakit. Dan akibat dari banjir ini, kita juga banyak mengalami kerugian. Ada banyak rumah yang harus direhab. Kalau enggak direhab minimal dicat karena bau.
Ya, lalu banyak juga alat-alat rumah tangga yang harus diganti. Bahkan ada mobil, ada sepeda motor, belum lagi ada surat-surat berharga yang terendam, yang belum sempat diurus dan belum dapat ditebus dari bengkel atau dari tempat servis. Masih berpikir tentang itu, kita juga pikiran kita kalut karena kita hari itu diperhadapkan dengan istilah-istilah yang kita tidak begitu mengerti tentang air. Ya, ada katanya karena normalisasi atau juga karena naturalisasi sehingga kita tidak mengerti. Kemudian juga kita melihat dan semua tahu ada keterlambatan dari aparat sehingga banjir ini tidak siap, mereka tidak siap menyongsong datangnya musim hujan sehingga terjadilah banjir yang membawa malapetaka. Pikiran kita dikuras, menyesali ini dan lain sebagainya. Materi kita terkuras, tenaga kita terkuras. Enggak lama kemudian perlahan-lahan tapi pasti kita juga menghadapi berita baru datangnya corona. Lama-lama corona makin akrab dengan kita, COVID-19. Kemudian masyarakat harus mengalami PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Lalu kita seperti dirumahkan, artinya dibuat harus bekerja dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, belanja dari rumah, apa-apa dari rumah yang sangat membosankan dan lain sebagainya. Kita juga dilanda oleh ketakutan karena berita tentang banyaknya orang yang meninggal, orang yang terpapar dengan corona ini, lalu semua menegangkan kita. Bahkan sangat menegangkan karena ada anggota keluarga kita atau teman segereja kita yang dikebumikan dengan SOP-nya COVID-19, gak sempat kita lihat dan lain sebagainya. Sangat menegangkan, sangat melelahkan. Demikian hebatnya COVID ini merambat seperti deret ukur. Tapi sekalipun seperti deret ukur mereka merambat, menyebar ke sana kemari, yang paling cepat adalah kalau ternyata COVID-19 itu merambatkan kemiskinan. Coba lihat, ada negara yang sampai terkapar tidak bisa membiayai negaranya lagi atau kesulitan. Termasuk kita di Indonesia. Ada banyak perusahaan yang mengalami masalah sehingga harus merumahkan para pegawainya. Ada banyak buruh yang kehilangan tempat bekerja. Bahkan ada banyak supir sekarang ini dari berbagai angkutan harus tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Ada pedagang-pedagang kaki lima harus dirumahkan sehingga mereka tidak bisa mendapat apa-apa. Kemiskinan langsung mendera semua orang. Menjerit minta tolong. Ketika kita menghadapi demikian, kita teringat kepada masa-masa yang indah. Dan yang paling mengerikan kita lihat sekarang ini, bahwa kita juga sudah hampir 1 bulan, bahkan sudah 1 bulan kita tidak bersama beribadah lagi. Padahal peribadatan itu, kebaktian itu adalah satu situasi yang menghibur kita, yang membangun hubungan kita dengan Tuhan, ternyata tidak bisa kita lakukan. Ada banyak orang yang menangis di rumah ketika ibadah dilaksanakan, meratapi apa yang terjadi, mengadu kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Dan itulah kondisi yang real. Dari sudut pandang yang demikian, saya mencoba memahami pemazmur dari Mazmur 42 dan 43 ini. Sebenarnya kedua mazmur ini adalah satu tulisan sebenarnya yang disatukan oleh refrain yang diulang-ulang di ayat yang ke-6 tadi, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-5 di pasal yang ke-43. Jadi satu kesatuan. Bagaimana sang pemazmur melukiskan kerinduannya ketika mereka sekarang terbuang di Babilonia. Terbuang di Babilonia itulah merupakan suatu situasi yang sangat menyakitkan bagi orang Yahudi. Karena sebagai satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yang merdeka mereka, bahkan makmur pada waktunya, ternyata terbuang sekarang di Babilonia. Mereka tidak dihargai sebagai warga negara Israel. Mereka seperti orang buangan dan memang terbuang mereka di sana. Hanya tidak diperbudak seperti di Mesir. Tapi kehidupan mereka sangat jauh terpuruk.
Bukan hanya kehidupan secara ekonomi dan pendidikan, tapi keterpurukan juga di bidang kerohanian. Karena mereka tidak bisa beribadah seperti di tanah air mereka, tidak bisa melakukan ibadah seperti di Yerusalem yang dulu. Sebagaimana dilukiskan oleh pemazmur ini. Rupanya pemazmur ini adalah dari Bani Korah kalau kita lihat di ayat yang pertama. Di ayat yang berikutnya dilukiskan dia bahwa dia rupanya seorang penyanyi dari Bani Korah yang biasa memimpin prosesi arak-arakan bangsa Israel menuju ke Bait Allah dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan bangga karena mereka mengikuti Allah yang membanggakan mereka dan yang mereka banggakan sebagai sebuah bangsa. Dan ketika semuanya itu hilang, tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dilakukan, mereka hanya tinggal menatap ke Yerusalem dari Babilonia dengan berurai air mata. Inilah kerinduanku, inilah kehausanku, bagaimana aku bisa berjalan, bagaimana aku teringat dulu di Bait Allah. Kerinduan seperti itulah yang menginspirasi orang-orang Israel atau para pemazmur yang ada di bangsa Israel terinspirasi dengan nyanyian bagaikan rusa rindu sungaimu dengan berbagai versi. Karena mereka menggambarkan bagaimana kerinduan itu kalau tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, mereka akan makin merana dan terseok-seok bagaikan rusa yang habis dikejar-kejar sehingga dia mencari sungai. Kalau sungai itu dia tidak dapatkan, maka dia akan terkapar dan kemudian akan mati. Saudara-saudara, kerinduan pemazmur dari Bani Korah ini betul-betul terarah kepada Tuhan. Diarahkan ke tempat sucinya. Dia ingat, dia bayangkan bagaimana dia dulu bersama dengan Tuhan dalam ibadah. Bagaimana dirinya bersama dengan Tuhan. Lalu Tuhan menginspirasi dia. Pikirannya makin diperbaiki. Makin dekat kepada Tuhan. Pikirannya juga makin diperbaiki. Kalau tadi dia bagaikan orang yang baperan. Yang selalu melihat segala sesuatu dari dirinya. Bahkan berpikir secara fatalistis. Tapi dia sekarang berubah. Kalau di dalam kefatalannya dia berpikir, dia merasa sebagai korban dari keadaan. Dia merasa bahwa hidup ini sebagai nasib yang tidak dapat diperbaiki. Ya jalanilah. Tapi di dalam Tuhan, dia mendapat perbaikan-perbaikan pemikiran. Sehingga pemazmur ini melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah rangkaian kejadian yang harus dijalani bersama dengan Tuhan. Maka peristiwa itu bukan nasib, maka peristiwa itu bukan hambatan, tapi peristiwa itu adalah tantangan. Sebagaimana kita melihat dari banjir kemarin, sebagaimana kita juga sedang mengalami sekarang bagaimana kita sangat terpuruk nampaknya. Tapi angkat imanmu, angkat kerohanianmu, ingat kebersamaanmu dengan Tuhan, ingat janji dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan siapapun dalam kondisi apapun. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dia selalu menjanjikan kepada kita bahwa dia akan menyertai kita, bahwa dia akan meluputkan kita dari berbagai masalah. Tapi kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, setia kepada Tuhan, maka kita akan dilepaskan, diluputkan. Sama seperti peristiwanya Sodom dan Gomora. Ketika Lot diperintahkan Tuhan keluar dari tanah Lot itu, dari Sodom dan Gomora. Karena Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora karena perlakuan bangsa itu, orang yang di sana sudah begitu buruk. Tapi dia juga mengasihi orang-orang yang dikasihinya dan dikeluarkan. Ketika Lot keluar dengan percaya akan bimbingan Tuhan, mereka berjalan, berlari seperti petunjuk Tuhan. Tapi di tengah jalan, salah seorang dari keluarganya, yakni istri Lot, menoleh, menatap ke belakang. Tuhan merencanakan keselamatannya agar terhindar dari berbagai masalah. Tapi mereka tidak taat dengan firman Tuhan. Sama dengan keadaan kita sekarang. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan menyertai kita, memberikan petunjuk bagi kita. Tapi kita juga harus setia melakukan bagian kita.
Kita juga harus disiplin menjaga diri kita. Kita juga harus disiplin memakan apa yang harus kita makan dalam hidup ini. Supaya kita kuat, supaya kita terhindar, supaya kita juga bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, percaya seperti pemazmur tadi, dia merindukan Tuhan karena kebersamaan dengan Tuhan adalah satu kekuatan yang luar biasa. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, sebagaimana kita baca di dalam Yeremia pasal yang kelima, Yeremia pasal 17, ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Katakan di sana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seringkali kita dalam keadaan yang sangat terpuruk, yang sudah dalam keadaan sulit, kita terlalu sering mempermain-mainkan otak kita tanpa mau menyerahkan kepada Tuhan. Pikiran kita memang dipakai Tuhan, tapi juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita menyerah di hadapan Tuhan. Maka kita harus pakai istilah Kristen yang mengatakan ora et labora. Bagaimana kita mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita, menerangi pikiran kita, memberikan kita kekuatan, mengingatkan banyak hal dalam kita, sehingga melalui perbuatan atau melalui rencana yang kita lakukan, nama Tuhan tetap dimuliakan dan dinomorsatukan. Berharaplah kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kita sekarang terpuruk, mari kita berharap dengan Tuhan. Masih ingat dengan Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kalau kita berharap dengan Tuhan, maka kita akan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, semakin menguasai badai yang datang itu. Semakin tua dia semakin memiliki hikmat. Dia bernaik dan turun, berlari seperti tidak terasa lelah, karena dia memiliki kekuatan. Demikian juga orang-orang yang percaya. Kalau kita berharap mengandalkan Tuhan, maka kita yang lemah ini akan dibuatkan menjadi seperti burung Raja Wali. Bukan hanya usianya panjang, tapi kemampuannya menjelajah berbagai persoalan. Burung Raja Wali itu semakin tinggi kalau angin makin kencang. Justru dia tidak bisa naik kalau angin tidak ada. Dia suka kalau badai menerpa, karena dengan badai yang kencang dia akan cepat juga naik, mengatasi segala-galanya. Orang-orang percaya selalu dilihat dari bagaimana dia menghadapi masalah dengan iman di dalam Tuhan. Terakhir kami ingatkan dengan Roma 10 ayat yang ke-11. Berharap akan Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan Tuhan permalukan. Berbagai cara akan dia lakukan untuk menuntun hidup kita agar kita tetap selamat dan tidak dipermalukan dalam dunia ini maupun di akhirat nanti. Kenapa? Karena kalau kita setia sampai mati, bukan hanya di dunia ini diberkati, tapi dia juga akan memberikan mahkota kehidupan. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang selalu memperhatikan kami, bahkan yang menyediakan berbagai kebutuhan kami. Engkau juga membimbing kami agar menjauh dari berbagai situasi yang tidak dapat kami hadapi. Sehingga nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan di dalam hati dan pikiran kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kami boleh menghadapi begitu banyak tantangan, itu karena Tuhan juga melihat kami akan semakin dimampukan melalui berbagai tantangan yang kami hadapi. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang membangunkan iman dan pengharapan melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam diri kami, sehingga kami setia menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.